contoh soal tentang gelombang. Sebagai contoh, soal ini diambil dari SNPTN 2012. Gelombang memenuhi persamaan Y sama dengan 10 dikali sin dalam kurung 0,2T dikurang 4X, semuanya dalam satuan cm ya. Berarti yang satuan cm adalah simpangan dan amplitudonya, dengan X dalam cm dan T dalam sekon. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, kita akan memeriksa keempat pernyataannya. Baik, pernyataan pertama, gelombang merambat sepanjang sumbu X positif. Nah, jika kita perhatikan persamaan umum dari gelombang adalah Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx ya. Jadi untuk mengetahui dia merambat positif ke sumbu X, kita cukup melihat konstanta bila nilai K-nya ya. Jadi tanda nilai K-nya ini, jika dia positif, itu berarti dia merambatnya ke sumbu X negatif ya. Ini sumbu X-nya negatif. Tapi jika di sini bernilai negatif, nah itu artinya dia merambat ke sumbu X positif. Nah, karena di soal di sini tandanya negatif, itu menandakan bahwasanya pernyataan satu ini benar. Kemudian pernyataan kedua, kita cek frekuensi gelombang adalah 0,2. Jika kita tulis ulang persamaan dari gelombang tersebut, ya sama dengan sin dikali 0,2T dikurangi 4X. Nah, kita perhatikan bahwasanya 0,2 ini berada di depan T. Berarti omeganya atau itu bisa kita tulis 0,2 radian per sekon. Nah, untuk mencari frekuensinya kita bisa menggunakan rumus omega per 2pi sama dengan 0,2 dibagi 2pi, yang akan memperoleh hasil 0,1 per pi hertz. Nah, jika kita bandingkan, berarti pernyataan kedua ini salah ya. Sekarang cepat rambat gelombang. Untuk menentukan cepat rambat gelombang, kita cukup membagi V sama dengan omega dibagi konstanta. Omeganya adalah 0,2. Nah, jika kita lihat konstanta di sini, itu nilainya adalah 4. Jadi kita tinggal menaruh 4 di sini. Lalu kita bagi 0,2 dibagi 4 adalah 0,05 cm per sekon. Berarti jawabannya ini benar. Sekarang panjang gelombang. Panjang gelombang dari rumus K sama dengan 2pi per lambda, itu berarti lambda sama dengan 2pi per K. Kita selesaikan. Nilai K-nya adalah tadi 4. Maka kita bisa hitung lambdanya adalah 2pi per 4 adalah 0,5 pi cm. Nah, berarti pernyataan keempat salah. Berarti hanya pernyataan 1 dan 3 saja yang benar. Di bawah ini merupakan profil sebuah gelombang pada suatu saat tertentu. Titik A, B, dan C segaris. Begitu juga titik D dan E. Simpangan titik A sama dengan 0,5 amplitudo. Sedangkan simpangan di titik E adalah negatif 0,5 amplitudo. Berapa kali panjang gelombang jarak dari titik C ke titik A? Baik, sebelum menjawab soal ini perlu saya jelaskan dulu ya, bahwasanya yang dimaksud dengan satu lambda itu adalah jarak dari dua titik yang sama ya. Misalkan begini, saya membuat sebuah gelombang. Nah, jika kita berada misalkan di titik garis yang menghadap ke atas, ini kan menuju ke atas, pakai warna biru saja, maka titik berikutnya, misalkan yang ini, yang kebetulan juga menghadap ke atas, nah ini namanya disebut dengan satu lambda ya, disebut dengan satu lambda. Boleh juga dari puncak ke puncak, misalkan dari sini, tepat berada di puncak, menuju puncak,
Ini disebut dengan namanya satu lambda supaya mempermudah. Dari titik manapun, apakah dari bawah sini, berarti kita harus menunggu, misalkan begini. Nah, jika dia bergerak menghadap ke bawah seperti ini, dan juga titik yang di sini juga pada saat yang sama juga bergerak ke bawah, berarti dari sini ke sini itu disebut dengan namanya satu lambda. Nah, ini namanya satu lambda. Sama halnya pada soal, jika kita hendak mencari satu lambda, misalkan dari lembah ke lembah, ini disebut dengan satu lambda. Nah, jika kita perhatikan dari titik A ke titik yang ada di sini, itu juga disebut dengan satu lambda. Nah, di sini lambda. Dari titik ini ke titik C, ini juga disebut dengan satu lambda. Berarti dari titik A ke titik C adalah 2 lambda. Nah, jadi jawabannya adalah 2. A dan B terapung di permukaan danau. Jarak keduanya adalah 150 cm. Ketika gelombang sinusoida menjalar pada permukaan air, teramati bahwa pada saat T sama dengan 0 detik, balok A berada di puncak, sedangkan balok B berada di lembah. Keduanya dipisahkan satu puncak gelombang. Pada saat T sama dengan 1 detik, balok A berada di titik seimbang pertama kali dan sedang bergerak turun. Manakah pernyataan yang benar tentang gelombang pada permukaan air tersebut? Baik, kita coba gambar gelombangnya ya. Misalkan kita gambar seperti ini. Nah, kita perhatikan di mana sih posisi balok A mula-mula saat T sama dengan 0 detik. Balok A berada di puncak, berarti misalkan di puncak kita gambar balok A di sini. Ini balok A. Kemudian balok B berada di lembah dan keduanya dipisahkan satu puncak. Jadi misalkan puncak, kemudian satu puncak dulu baru balok B. Berarti balok B berada di sini. Nah, ini dia. Oh ya, lupa ya, kita gambar titik seimbangnya dulu. Misalkan titik seimbangnya berada di sini. Nah, baik. Ini balok A, ini balok B. Kemudian saat T sama dengan 1 detik, jadi ini masih T-nya 0 ya. Saat T-nya 1 detik, balok A itu berada di titik seimbang pertama kali dan mengarah ke bawah. Berarti dia berada di sini. Nah, balok ini terjadi saat T sama dengan 1 detik. Nah, kita cek sekarang A. Gelombang air memiliki panjang 200 cm. Berarti ini menyatakan lambdanya 200 cm. Baik, kita periksa. Dari titik A ke B ya, di sini kita perhatikan di sini sudah melewati 1,5 lambda. Caranya mengetahui 1,5 lambda bagaimana? Ingat, 1 lambda jarak dari titik yang sama, dari puncak ke puncak. Jadi dari sini menuju puncak ini sudah dikatakan 1 lambda. Nah, sampai sini baru 1 lambda. Kemudian dari puncak ke lembah. Nah, berarti ini kan setengah perjalanannya lagi. Berarti setengah ditambah 1. Berarti dari sini ke sini totalnya adalah 1,5 lambda. Jadi kita tulis 1,5 lambda sama dengan jarak dari A ke B. Soal diketahui 150 cm. Berarti lambdanya adalah 150 dibagi 1,5 sama dengan 100 cm. Nah, itu berarti pernyataan A ini salah. Yuk sekarang kita cek pernyataan B. Pada saat 1 detik, balok B berada di titik seimbang dan sedang bergerak turun. Nah, perhatikan balok A, dia dalam 1 detik bergerak menempuh 1/4 gelombang ya, di 1/4. Nah, di sini kita lihat, kita arsir dari puncak ke titik seimbang dan sedang bergerak turun untuk balok A. Sedangkan balok B, jika kita menyamakan fasenya sama-sama 1/4, berarti seharusnya balok B itu beradanya di sini di titik seimbang tetapi mengarah ke atas. Berarti pernyataan B di titik seimbang ini benar tetapi sedang bergerak turun yang salah, sehingga kita salahkan pernyataan yang B. Pernyataan C.
frekuensi gelombang adalah 0,25 Hz. Kita cek. Dari T sama dengan 0 menuju T sama dengan 1 sekon tadi, balok A ini telah menempuh seperempat lambda ya. Berarti kita tulis N-nya adalah seperempat gelombang. Nah, ingat pengertian frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam 1 detik. Ini kan selang waktu dari 0 ke 1 adalah 1 detik. Berarti kita bisa tuliskan ini delta T-nya 1 detik. Berarti frekuensi adalah banyaknya gelombang per waktunya ya, delta T-nya tadi berarti adalah seperempat dibagi 1 di 0,25 Hz. Nah, berarti pernyataan C ini benar. D. Amplitudo gelombang adalah 75 cm. Di sini tidak ada membahas satupun soal ini amplitudonya, jadi tidak diketahui. Jadi kita salahkan pernyataan D. Balok A akan kembali berada di puncak pada saat T sama dengan 4,5 detik. Perhatikan, setiap 1 detik balok menempuh seperempat gelombang. Berarti nanti untuk detik kedua balok kemungkinan berada di sini. Nah, ini detik kedua. Detik ketiga berada di sini. Detik keempat berada di sini. Jadi totalnya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi saat 4 detik dia akan berada di puncak, bukan 4,5 detik. Berarti pernyataan E salah. Sehingga yang kita bisa benarkan hanyalah pernyataan C. Bergerak dalam arah X positif, mempunyai amplitudo 15 cm, panjang gelombang 40 cm, dan frekuensi 8 Hz. Jika posisi vertikal dari elemen medium pada saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 0 adalah 15,0 cm, maka bentuk umum fungsi gelombangnya adalah titik-titik-titik. Baik, kita mencari dulu ya omeganya dengan cara 2πf. Di sini kita hitung 2 dikali 3,14 dikali frekuensinya yaitu 8. Nah, di sini akan kita peroleh nilai sekitar 50,24. Nah, tapi di sini ditulis di semua optionnya sih 50,3. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita sudah memperoleh nilai dari omega. Kemudian kita akan menghitung nilai konstanta dari gelombang. K-nya adalah 2pi per lambda. 2 dikali 3,14 dibagi lambda. Panjang gelombangnya di sini 40 cm. Maka kita bisa menghitung, akan kita peroleh nilainya 0,157 seperti semua yang ada di opsi ini. Nah, sekarang kita akan berbicara masalah fasenya. Kita hitung fase dari persamaan gelombang ini. Persamaan umum gelombang yang kita pelajari adalah Y sama dengan A sin omega T dikurang Kx untuk gelombang yang merambat pada arah X positif. Nah, namun di sini kita belum memberikan fase. Fase diberikan ya, karena di sini diketahui saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 0, maka elemen vertikal, maksudnya berarti nilai 15 cm ini adalah nilai dari Y. Berarti kalau kita masukkan angka-angkanya, 15 ini adalah nilai dari Y sama dengan amplitudonya juga 15 sin omega dikali T. T-nya adalah 0, berarti 0 dikurang K kali X. X-nya juga sama dengan 0, berarti 0 ditambah sudut fasenya. Di sini kita akan peroleh sin sudut fase sama dengan 1. Maka nilai yang paling tepat untuk fasenya adalah 90 derajat. Nah, kalau dalam sudut nilai pi itu ditulis 180, maka kita bisa menulis sudut fasenya menjadi bentuk pi per 2. Sehingga persamaan umum gelombang sekarang menjadi sebagai berikut. Y sama dengan A sin omega T min Kx ditambah sudut fasenya ini yaitu pi per 2.
kita bisa memasukkan nilai omega yaitu 50,3, kemudian nilai K 0,157x. Nah, di sini sebenarnya mencari persamaan kita udah selesai, cuman kita melihat di optionnya semuanya tidak ada yang sama. Perlu kalian ketahui bahwasanya sin sudut ditambah nilai pi per 2 atau sin adalah sama saja nilainya dengan nilai cos dari theta itu sendiri. Jadi ini adalah persamaan dalam trigonometri. Nah, jika kita tulis ulang persamaan di atas, boleh kita tulis dalam bentuk menjadi seperti ini. Y sama dengan A sin omega t min kx. Kita ganti nilai sinnya menjadi cos omega t min kx karena kita membuang pi per 2 nya. Mengapa jawaban A, B, dan C kita eliminasi? Terlebih awal perhatikan di bagian B, di sini ditulis sudut pasenya pi per 4, berarti sudah salah. Sekarang untuk option A dan option C itu terlihat ganjil. Mengapa? Diketahui di soal di sini gelombang mengarah ke sumbu X positif. Tidak diketahui dari arah gerakan dari omega pertama mula-mula yaitu positif atau negatif. Namun di sini kita memperoleh persamaan umum bahwasanya omega dengan K ini berbeda tanda. Omeganya positif sedangkan K-nya negatif. Sedangkan di option A dan option C itu baik omeganya maupun K-nya itu bertanda sama-sama positif. Nah, ini sama-sama positif. Berarti kemungkinan jawaban A maupun jawaban C adalah jawaban yang salah. Kemudian kita memeriksa kembali jawaban yang E. Di sini juga tanda dari nilai K dan nilai omeganya juga sama-sama positif, berarti kemungkinan jawaban yang salah. Jadi yang tersisa hanya option D karena di sini memiliki tanda yang berbeda. Nah, cuman dia memiliki kondisi terbalik di mana K-nya berada di depan dan omeganya berada di belakang. Apakah ini diterima? Ingat, kita bisa menulis dalam, misalnya kita punya persamaan ya, A ditambah B, atau A, kita tulis gini aja, A kurang B adalah negatif dari B dikurang A. Nah, berarti kalau kita tulis persamaan ini menjadi dalam bentuk negatifnya, menjadi seperti ini. Y sama dengan A cos negatif dari Kx min WT untuk menyamakan kondisi atas dan bawah. Jika kita perhatikan nilai kosinus ya, kosinus misalkan cos 60 itu sama dengan setengah. Nah, kalau kita hitung juga di kalkulator, cos negatif 60 itu juga setengah. Jadi walaupun berbeda kuadran, nilainya akan menghasilkan besaran yang sama. Jadi intinya penulisan tanda yang terbalik, kita bisa tuliskan nilai cos walaupun berubah tanda Kx min omega t, walaupun ini dengan ini berbeda tanda, akan menghasilkan nilai kosinus yang sama, sehingga jawaban yang benar adalah jawaban yang D. Demikian. Gelombang yang merambat pada seutas tali. Gelombang yang tampak pada gambar terjadi setelah sumber gelombang bergetar selama 6 detik. Pernyataan yang benar terkait dengan gelombang tersebut adalah titik-titik. Soal ini diambil dari SIMAK UI tahun 2013. Nah, bila kita perhatikan gambar dari gelombangnya ya, di sini gelombang telah menempuh T-nya selama 6 detik. Nah, kita hitung berapa jumlah lambdanya. Ingat, satu lambda adalah dari titik yang sama, berarti di sini kita tetapkan sebagai 1 lambda. Berarti total dari ujung ke ujung kita hitung 2 lambda, kemudian sampai sini 3 lambda. Jadi dari sini kita peroleh 3 lambda ya. Kita coba hitung frekuensinya. Selama 6 detik gelombang telah menempuh 3 getaran ya, 3 getaran. Ingat, frekuensi adalah banyaknya getaran
dibagi waktunya. Total waktunya adalah 6 detikon, berarti 0,5 Hz. Di sini jawabannya frekuensi gelombang 2 Hz, berarti pernyataan 1 salah. Sekarang kita hitung cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang dapat dicari dengan persamaan lambda dikali frekuensi. Di sini kita belum mendapatkan lambdanya. Kita hitung bahwasanya 3 lambda sama dengan 1,8 meter. Berarti lambdanya adalah 1,8 dibagi 3 sama dengan 0,6 meter atau 60 cm ya. Kita hitung V-nya, lambdanya 0,6 meter dikali frekuensinya 0,5 Hz. Maka hasilnya adalah 0,3 meter per sekon. Dan pernyataan 2 benar. Sekarang kita hitung persamaan simpangan ya. Untuk mencari persamaan simpangan kita membutuhkan nilai dari omeganya. Omega sama dengan 2πf. Jadi kita 2 kali Pi dikali 0,5 Hz. Atau karena di sini kita perhatikan ya, persamaan gelombangnya ini mengeluarkan nilai dari 2π. Maka kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini. 2π per 2. Sebenarnya nilainya sih pi, cuman kita ingin menulis 2π per 2 saja supaya ada unsur 2π nya. Konstanta gelombang atau bilangan gelombang kita tulis 2π per lambda sama dengan 2π per lambdanya 0,6. Kita biarkan seperti ini. Berarti kalau kita tulis persamaan umum gelombangnya adalah Y sama dengan amplitudo. Amplitudonya adalah 0,6 ya, dari sini ke sini 6 cm, berarti 0,06 meter kalau ingin ke dalam satuan meter. 0,06 dikali sin omega nya adalah 2π per 2t dikurang, karena merambat ke kiri dan juga ini mula-mula ke bawah berarti tandanya negatif harusnya di sini, dikurang k nya adalah 2π per 0,6 x. Nah, kita bisa keluarkan nilai 2π nya akan kita peroleh 0,06 sin 2π. Nah, sini ada negatifnya ya, negatif 1/2t dikurangi 1/0,6 x. Di sini perbedaannya adalah di amplitudonya salah. Kemudian di angka 2 ini seharusnya di sini setengah dan juga bertanda negatif, berarti pernyataan 3 salah. Simpangan yang di titik yang berjarak 90 cm adalah 0. Nah, untuk mengetahui di mana sih 90 cm, kita cukup hitung. 1 lambda tadi adalah 60 cm. Di sini adalah 120 cm, ini 60 cm. Berarti perkiraan 90 ada di sini. Nah, di sini simpangannya sama dengan 0 ya. Berarti pernyataan keempat ini benar. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 2 dan pernyataan 4.